Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Amanda Grenidia Putri Julia dengan NIM 21109143200021 dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia penyajian lisan tentang teknik membaca. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, ada baiknya kalian subscribe, komen, like, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sebelumnya, siapa sih yang tidak tahu apa itu membaca? Saya yakin semuanya paham. Walau tidak sepenuhnya paham apa itu arti dari membaca, tetapi paling tidak pasti paham apa itu membaca. Pada kesempatan kali ini, saya tidak hanya akan mengulik tentang apa itu membaca, tetapi tentang apa itu tujuan membaca, serta teknik dalam membaca. Sebelumnya, siapa sih yang tidak tahu apa itu membaca? Saya yakin semuanya paham. Walau tidak sepenuhnya paham apa itu arti dari membaca, tetapi paling tidak pasti paham apa itu membaca. Pada kesempatan kali ini, saya tidak hanya akan mengulik tentang apa itu membaca saja, tetapi tentang apa itu tujuan membaca, serta teknik dalam membaca. Pembahasan pertama, pengertian membaca. Secara umum, membaca dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas dalam menghafalkan, mengeja, membunyikan simbol-simbol, abjad, hingga menjadi kata sampai kalimat yang memiliki makna. Sedangkan menurut para ahli, membaca adalah sebuah proses merekonstruksi kembali gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah teks atau tulisan, serta informasi yang digagas oleh penulis. Pembahasan kedua, tujuan membaca. Pada pembahasan kali ini, tujuan dari membaca yang saya sampaikan ini berdasarkan dari para ahli. Menurut Farida Rahim dan Henry Guntur Tarigan. Menurut Farida Rahim, tujuan dari membaca ialah kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, mempelajari tentang struktur teks, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Lalu, menurut Henry Guntur Tarigan ialah sebagai langkah memperoleh fakta, ide, mengetahui ilmu atau cerita, agar bisa menyimpulkan apa yang dibaca, mampu mengelompokkan atau mengklasifikasi, mampu menilai dan mengevaluasi, dan dapat melakukan perbandingan atau mempertentangkan. Dari kedua pendapat tersebut, jika dibuat kesimpulan, intinya membaca adalah sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, di mana informasi yang diperoleh inilah yang akan mempengaruhi kualitas hidup si pembaca. Pembahasan ketiga, teknik membaca. Tujuan dari adanya teknik membaca ini adalah agar pembaca dapat menyerap informasi yang dibaca dengan cepat dan dapat memahami bacaan dengan baik. Untuk membaca efektif, terdapat sejumlah teknik yang bisa digunakan oleh pembaca seperti scanning, skimming, skipping, dan selecting. Scanning merupakan teknik membaca tatap atau membaca memindai. Tujuan membaca dengan menggunakan teknik ini yaitu untuk mendapatkan fakta ataupun informasi tertentu. Tekniknya yakni dengan membaca secara meloncat-loncat dari bagian satu ke bagian lainnya. Hal yang ditekankan pada teknik scanning yaitu meskipun dituntut membaca cepat, namun juga perlu mencari poin-poin penting dalam bahan bacaan tersebut. Kedua, skimming. Skimming disebut juga sebagai teknik membaca layap, merupakan sebuah cara membaca dengan mengambil intisari dari bahan bacaan untuk mempermudah mengetahui isi buku secara cepat. Meskipun membaca dengan cepat, akan tetapi kita tetap perlu membacanya secara runtut mulai dari daftar isi hingga akhir halaman yang memiliki kesimpulan. Yang ketiga ada selecting. Selecting merupakan teknik baca pilih yang mana teknik ini digunakan berdasarkan dengan kebutuhan membaca Anda. Teknik ini umumnya dilakukan sebelum melakukan aktivitas membaca, contohnya ketika kita membaca berita di judul koran. Yang keempat, ada skipping. Skipping merupakan teknik baca yang melompati atau mengabaikan bagian yang dirasa tidak diperlukan. Jika telah mengerti isi dari bagian tertentu dalam bacaan, maka melewatinya tidak menjadi masalah. Nah, teman-teman, mungkin kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.